Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali santri dan semua teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Darus Bintan. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya menyampaikan satu program yang saat ini sedang dikelola dan dimunculkan di Pondok Pesantren Darus Bintan. Ya, ini terkait dengan pengelolaan uang santri. Jadi pengelolaan uang santri karena memang kita mengevaluasi setiap bulan selalu ada problem yang muncul terkait dengan masalah uang pribadi santri. Maka oleh karena itu, alhamdulillah kita berusaha selalu mencari inovasi, mencari hal-hal yang bisa mempermudah dan memperkecil problem terkait dengan masalah uang santri. Maka alhamdulillah pada bulan kemarin, bulan Agustus atau bulan Juli, kita intens mencari aplikasi atau program yang bisa memudahkan pengelolaan uang santri, sehingga kemudian tidak ada lagi istilah uang santri hilang atau tidak ada lagi istilah orang tua susah mengantar uang untuk putra putrinya di pondok pesantren, atau tidak ada lagi istilah bahwa uang itu dipegang secara tunai oleh santri atau dipegang tunai oleh guru-guru oleh wali murid, wali kelas dan lain sebagainya. Yaitu kita menggunakan sebuah sistem kartu. Ini ada satu kartu yang mana kartu ini banyak manfaatnya, bisa digunakan sebagai kartu identitas anak, bisa juga digunakan sebagai kartu penyimpanan uang. Jadi santri kita dia memiliki kartu yang mana kartu ini bisa sebagai kartu identitas karena memang ada fotonya, ada namanya juga dan ada nama pesantren. Tetapi sebenarnya kalau kita balik seperti ini, di sini ada barcode yang mana barcode ini sebagai penyimpanan uang anak-anak kita. Jadi orang tua insya Allah dia cukup mengirim uang melalui rekening dengan nomor rekening masing-masing anak. Jadi anak-anak itu masing-masing memiliki nomor rekening ke nomor ini, sehingga nanti orang tua ketika mentransfer ke sini, maka uang itu akan masuk ke bank yang sudah dibuat oleh pesantren, kemudian tertampung secara otomatis uang itu di sana, dan santri akan menggunakan uang ini sebagai tempat penyimpanan uang mereka, juga sebagai tempat atau fasilitas mereka untuk berbelanja. Jadi di koperasi kita, jadi antara bank ini sudah connect dengan bank penyimpanan uang, terkonek juga dengan wali murid, terkonek juga dengan koperasi, terkonek juga dengan pembayaran yang ada di unit-unit usaha Darus Ilmi. Salah satu contoh unit usaha Darus Ilmi saat ini adalah koperasi misalnya. Maka santri kita tidak pernah memegang uang tunai. Untuk berbelanja di koperasi, maka cukup dengan memakai kartu ini saja. Yaitu ada alat di koperasi, yaitu alat untuk scan. Jadi mereka cukup menyeken kartu ini. Ketika dia scan kartu ini di koperasi, maka dia mengambil barang, kemudian dia scan, maka secara otomatis dia sudah melakukan transaksi jual beli. Dan alhamdulillah itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah dalam kartu ini itu membatasi perbelanjaan siswa. Jadi kartu ini hanya memberikan jatah belanja siswa itu 15.000 setiap hari. Dia tidak bisa lagi belanja kalau sudah lebih dari 15.000 dalam sehari. Adapun kurang dari situ boleh, misalnya 5.000 atau 3.000 sehari atau 10.000 sehari. Tapi dia tidak bisa berbelanja lebih dari 15.000. Misalnya di pagi hari dia berbelanja 5.000, kemudian siang hari 5.000, kemudian sore hari 5.000. Kemudian di malam hari dia ingin berbelanja lagi, maka itu sudah tidak bisa lagi karena sudah beli limit hariannya. Jadi kita hanya memberi batas itu 15.000 dalam sehari. Alhamdulillah uang ini di dalam kartu ini itu terkonek juga dengan web pesantren. Sehingga pesantren itu suatu saat dia akan bisa melihat nama anak, dia dalam per bulan dikirimin berapa orang tuanya, kemudian anak ini dalam sebulan menghabiskan uang jajan berapa, kemudian apa yang dibelanja, apa transaksi yang dibeli dan lain sebagainya, itu terkonek dengan web pesantren. Alhamdulillah, satu aplikasi yang kita usahakan kita miliki dan kita beli beberapa bulan yang lalu, dan memang kita khususkan kita beli aplikasi ini supaya bisa digunakan santri secara aman, khususnya masalah transaksi jual beli dan penyimpanan uang jajan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, mulai hari ini, di hari Senin ini, kami tidak lagi mengizinkan orang tua untuk mengantar uang tunai ke anaknya.
Misalnya pada saat penitipan uang jajan, kemudian di dalam jajanan tersebut ada amplop, maka tidak bisa. Itu bisa tersita oleh pesantren. Kami sarankan semua uang jajan santri itu tersimpan di dalam kartu ini. Dan insya Allah aman, karena santri kita hanya bisa memakai 15.000 dalam sehari. Lebih dari itu tidak bisa. Kemudian anak-anak kita juga kita tidak izinkan mereka menggunakan atau membawa uang tunai secara pribadi. Karena ketika mereka menggunakan atau membawa uang secara tunai pribadi, maka uang tersebut bisa digunakan berbelanja di tempat lain, memotivasi dia keluar, memotivasi keluyuran dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau transaksi hanya terjadi di dalam pondok pesantren. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kemudian kalau anak menginginkan uang tunai? Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai ATM. Bisa berfungsi di ATM yang semuanya transaksi terkontrol di koperasi. Jadi ketika mereka membutuhkan uang tunai 20.000, membutuhkan uang tunai 10.000, maka dia bisa men-scan kartu ini, kemudian dia menarik uang dari koperasi 10.000 atau 15.000 atau lebih dari itu. Nah, seperti itu. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedepannya kartu ini akan menjadi kartu evaluasi dan controlling dari wali murid kepada anaknya, kecerdasannya, jumlah hafalannya, berapa hari dia masuk tidak masuk dalam sekolah, berapa hari dia sakit, semua nanti bisa dikontrol menggunakan kartu ini. Di sini ada nomor, yang mana nomor ini apabila ibu memasukkan di web pesantren, maka di situ akan bisa mengontrol semua pendidikan anak kita, semua aktivitas anak kita, dan termasuk dia belanja apa saja. Tetapi semuanya itu akan butuh proses untuk kami mengembangkan. Tapi saat ini di tahapan awal ini atau di akhir tahun ini kami mencoba hanya fokus satu hal dulu, yaitu semua uang jajan anak-anak menggunakan kartu ini. Jadi insya Allah tersimpan, tetapi kartu ini tidak berguna di luar. Tidak bisa ke ATM manapun, tidak bisa. Dia hanya terkonek atau bisa digunakan di ATM pesantren saja, atau di alat scan pesantren di Darussilmi. Selain itu tidak bisa. Jadi aman insya Allah. Anak-anak tidak bisa menggunakan di luar. Hanya betul-betul bisa digunakan di bank Darussilmi. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan ibu-ibu, bapak semuanya. Jadi sekali lagi, anak-anak kita sudah tidak bisa lagi memegang uang tunai. Maka kami harapkan mulai hari ini tidak ada transaksi uang tunai ke pondok pesantren untuk uang jajan. Kita gunakan semuanya adalah untuk transfer. Jadi silakan ke bank. Kalau dia ke bank, maka cukup memberikan, pihak bank memberikan ibu ke bank, kemudian ibu berikan nomor ini. Ini ibu melalui bank muamalat, ibu berikan nomor ini. Maka ketika ibu memberikan nomor ini, maka uang jajan yang khusus untuk uang jajan, sekali lagi ini khusus untuk uang jajan, tidak bukan untuk uang lain, ibu transfer ke sini, maka insya Allah akan tersimpan dengan baik. Tetapi kalau ibu ke bank yang lain, selain muamalat, berarti harus menambahkan apa Pak? Harus menambahkan 147 ya. Harus menambahkan di depannya 147, kemudian nomor ini kalau bank yang lain. Tetapi kalau hanya untuk muamalah, maka cukup dengan memberi nomor ini, maka uang itu akan tertransfer ke kartu ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi, di pondok pesantren siswa sudah tidak kita benarkan membawa uang tunai dalam bentuk apapun, alasan apapun. Sehingga ketika nanti dia tertangkap membawa uang, maka bisa saja uang itu disita atau uang itu bisa saja dikembalikan ke orang tua. Tetapi kalau dilakukan terulang-ulang, maka bisa saja itu disita, maka menjadi milik pesantren. Barakallahu fikum. Sekali lagi Bapak Ibu, silahkan saya mengundang juga dan mengharapkan kehadirannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan besok secara bergantian ya, sesuai waktu saja, sesuai waktunya, sesuai kesempatannya, silahkan ke pesantren meminta kartu ini. Jadi kartunya ada dua, satu dipegang anak, satu dipegang ibu. Dipegang anak untuk dipakai berbelanja di koperasi, dipegang ibu supaya ibu ketika mau melakukan pengiriman punya nomor ini. Punya nomor ini. Jadi silahkan ke pondok pesantren untuk mengambil kartu ini supaya ibu bisa menyimpan nomornya, supaya bisa digunakan untuk mentransfer uang ke siswanya, sedangkan siswa menggunakan untuk berbelanja. Adapun ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin belum sempat ke pondok pesantren, belum sempat untuk ke sekolah, misalnya luar pulau atau jauh atau mungkin kesibukan belum sempat, bisa menghubungi Pak Reza. Silakan menghubungi Pak Reza dan Pak Reza akan mengirimkan via WhatsApp insya Allah. Itu saja. Barakallahu fiik.
Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan adanya kartu ini, insya Allah siswa kita lebih aman dan lebih amanah dan lebih teratur dan lebih disiplin menggunakan harta orang tuanya sehingga mereka terukur uang belanjanya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silakan Bapak Ibu mengambil kartu ini di pondok pesantren dan melakukan pengiriman uang jajan putra putrinya. Tapi sekali lagi mohon sementara ini hanya bisa digunakan untuk uang jajan. Sekali lagi hanya bisa digunakan untuk uang jajan saja, tidak untuk uang-uang yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.